Awal mula Prabu Siliwangi bertemu dengan sosok gaib harimau atau macan putih, yaitu ketika beliau mencari air untuk minum. Hingga tibalah Prabu Siliwangi di Curug Sawer di daerah Majalengka. Keberadaan sang Prabu di curug tersebut ternyata mendapat perlakuan kurang baik oleh macan putih gaib penguasa tempat tersebut. Prabu Dewanta Prana Sri Baduga Maharaja yang tak lain merupakan sebutan bagi Prabu Siliwangi, sosok seorang raja kerajaan Pajajaran yang melegenda di mata masyarakat. Seperti ada kisah petilasan Prabu Siliwangi yang berada di Goa Cukang Lemah dan Vihara Loji. Inilah episode terbaru Konon Katanya, di mana akan membahas lebih dalam seputaran petilasan Prabu Siliwangi. Tidak jauh berbeda dengan patilasan Nyi Roro Kidul yang terkenal keramat. Patilasan Prabu Siliwangi konon katanya juga menjadi salah satu tempat yang dianggap suci dan dikeramatkan oleh sebagian besar masyarakat Sunda. Lantas, siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi? Prabu Siliwangi sendiri merupakan raja kerajaan Pajajaran yang berdiri pada masa klasik, yaitu masa Hindu-Buddha. Prasasti Batu Tulis menuliskan bahwa konon katanya Prabu Siliwangi dinobatkan sebanyak 2 kali. Yang pertama, ketika Jayadewata menerima tahta kerajaan Galuh dari sang ayah yaitu Prabu Dewa Niskala. Kedua, ketika dia menerima tahta kerajaan Sunda dari sang mertua yaitu Susuk Tunggal. Dengan demikian, Prabu Siliwangi merupakan penguasa Sunda Galuh yang dinobatkan dengan 2 gelar, yaitu Sri Baduga Maharaja Ratu Haji dan Sri Sang Ratu Dewata. Bahkan, Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai raja terakhir pada kerajaan di abad ke-15, yang konon katanya turut menghilang bersama kerajaan Pajajaran pada zamannya. Waktu muda, Prabu Siliwangi merupakan sosok yang gemar melakukan tirakat dan berkelana dari satu tempat ke tempat yang lain. Awal mula Prabu Siliwangi bertemu dengan sosok gaib harimau atau macan putih, yaitu ketika beliau mencari air untuk minum. Hingga tibalah Prabu Siliwangi di Curug Sawer di daerah Majalengka. Keberadaan sang Prabu di curug tersebut ternyata mendapat perlakuan kurang baik oleh macan putih gaib penguasa tempat tersebut. Antara kumpulan macan putih yang menghadang Prabu Siliwangi, terdapat 1 ekor macan putih berukuran besar pada tubuhnya. Macan putih inilah yang konon katanya merupakan pemimpin dari sekelompok macan gaib tersebut. Antara Prabu Siliwangi dan macan putih tersebut pun akhirnya terjadi pertempuran hingga sehari lamanya. Berbekal ilmu kanuragan yang ia miliki, pertarungan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Prabu Siliwangi. Sejak saat itu, Raja Macan Putih dan seluruh punggawa kerajaan Macan Putih menyatakan diri sebagai hampa atau pengabdi setia Prabu Siliwangi. Wilayah yang didiami oleh Macan Putih itu pun menjadi bagian dari wilayah dari kekuasaan Kerajaan Gajah. Dan bergabungnya Kerajaan Macan Putih kemudian Kerajaan Gajah berganti nama menjadi Pakuan Pajajaran, yang artinya bersatunya atau kesejajaran Kerajaan Macan Putih dengan Kerajaan Gajah. Bahkan ketika Kerajaan Gajah mendapat serangan dari Kerajaan Mongol, abdi Prabu Siliwangi yang berasal dari golongan Macan Putih gaib bahu-membahu membantu Kerajaan Gajah mengusir pasukan Mongol dari bumi Kerajaan Gajah.
Mulai dari saat itulah Raja Macan Putih dianggap Prabu Siliwangi sebagai panglima perang yang berasal dari dimensi kerajaan gaib. Ketika Prabu Siliwangi akan melakukan moksa atau melenyapkan raga dari ruh duniawi atas bantuan dari panglima perangnya dan punggawa Macan Putih yang memiliki ilmu kedikdayaan tinggi. Kerajaan Pajajaran yang semula berada di dimensi tanah Sunda kini berpindah ke dimensi gaib. Pada malam purnama sebelum Prabu Siliwangi memindahkan kerajaan Pajajaran ke dimensi gaib, beliau berjalan ke perbatasan dengan Panglima Macan Putih dan beberapa punggawanya yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Dan sebelum mengarahkan kekuatan batinnya, Panglima Macan Putih menyarankan kepada Prabu Siliwangi agar menanam pohon jeruk di perbatasan tersebut yang bertujuan untuk menyamarkan jejak kerajaan Pajajaran, bahwa di tempat tersebut dulunya adalah kerajaan milik Prabu Siliwangi. Pada malam purnama kedua, Prabu Siliwangi dan Panglima Macan Putih menuju ke perbatasan, dan pada saat itulah Prabu Siliwangi dan Punggawa Macan Putih mengarahkan kesaktiannya untuk memindahkan kerajaan Pajajaran dari dimensi fisik ke dimensi gaib. Selesai memindahkan kerajaan, Prabu Siliwangi menuju hutan Sancang. Sesampainya di hutan Sancang, Prabu Siliwangi sudah ditunggu oleh ribuan pasukan Macan Putih. Pada saat itulah, Prabu Siliwangi moksa meninggalkan dimensi fisik untuk bersama para prajurit dan pengikut setia dari golongan Macan Putih. Pada malam purnama di tempat-tempat yang pernah disinggahi atau petilasan Prabu Siliwangi, sering dikabarkan melihat sosok harimau Macan Putih. Ada pula yang hanya mendapati auman. Mengingat banyaknya tempat yang dijadikan Prabu Siliwangi untuk bertapa dan jumlah punggawa Macan Putih Prabu Siliwangi yang jumlahnya ribuan, bukan tidak mungkin bila mustika peninggalan Prabu Siliwangi terdapat lebih dari satu mustika ataupun pusaka. Meskipun demikian, tidak sembarangan orang yang bisa berjodoh dengan mustika tersebut. Kadangkala perlu dilakukan proses tertentu agar orang yang memiliki pusaka atau mustika peninggalan Prabu Siliwangi bisa mendapatkan manfaatnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki mustika Prabu Siliwangi bisa lebih mudah mengakses energi metafisik mustika milik Prabu Siliwangi. Gunung Salak adalah nama sebuah gunung yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Kawasan Gunung Salak sendiri konon katanya tidak hanya terkenal berbahaya ataupun angker, namun juga menyimpan sejuta misteri. Dan misteri yang paling terkenal tersebut adalah kisah menghilangnya atau moksa Prabu Siliwangi yang menghilang dari dunia nyata setelah terdesak pengaruh Islam pada masanya.